saat ini pada tanggal 11 ya, dia akan mengenakan kostum tim nasional pertama kali dalam karir dia setelah dia menjadi warga negara Indonesia resmi ya. Dan Verdonk sudah bertekad ingin memberikan yang terbaik dalam debut dia pertama kali bersama dengan tim asuhan Sintayong ini. Dia seperti sudah tidak sabar menanti momen yang paling krusial, yang paling penting dalam karir dia. Ya, pemain asal klub Nijmegen di Eredivisie yang mengakhiri musim kemarin 2023-2024 di peringkat ke-6. Ini berjanji akan bermain sebaik mungkin untuk mendatangkan hasil yang positif ya. Karena yang diburu Indonesia adalah menang. Mumpung bermain di Jakarta di kandang sendiri didukung penuh oleh puluhan ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Ini sangat menguntungkan buat tim Indonesia dan dinantikan oleh Verdonk. Suasana itu dia sudah lihat walaupun dia belum bermain melawan Irak, tapi dia lihat luar biasa. Dia sangat terkesan dengan atmosfer yang ada di GBK. Dukungan luar biasa, fanatisme dari penonton-penonton tim Indonesia ini itu dipuji ya, luar biasa. Bahkan dia sempat melihat agak merinding juga bagaimana militansi dari para pendukung supporter tim nasional Indonesia yang tentunya terus memberikan support. Dan ini yang diharapkan oleh Calvin Verdonk ketika menghadapi pertandingan yang sangat penting melawan Filipina. Tentunya dukungan ini akan mengalir dan dia akan merasakan sendirinya ketika menginjakkan kakinya di GBK. Walaupun dia sudah ikut latihan, tetapi ini untuk bermain secara resmi ya, itu pertama kali. Dan pasti akan dicatat dalam buku harian dia ketika dia pertama kali mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Tentu ini adalah jam yang ideal bagi kita semua untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola ya teman-teman, karena ini termasuk yang istilah kerennya prime time, dan juga tentu ideal bagi para pemain karena akan dimainkan pada malam hari. Artinya kelembaban tidak setinggi seperti pada siang atau sore hari. Tapi kan seharusnya faktor cuaca ini juga jangan dijadikan alasan bagi para pemain dari timnas Indonesia, karena yang mereka harus fokus adalah kepada game plan dari sang pelatih Sintayong, dan juga mereka harus bisa melakukan finishing dan jangan melakukan satu pun kesalahan di atas lapangan. Jadi seandainya di pertandingan lawan Irak para pemain kita bisa finishing di babak pertama dan tidak melakukan kesalahan sama sekali di babak kedua, maka kemungkinan besar Indonesia mendapatkan poin di pertandingan tersebut. Tapi masalahnya pada saat game plan-nya sudah benar, bermain dengan high tempo, para pemain kita tidak bisa melakukan finishing, bahkan jumlah peluangnya tidak banyak di babak pertama. Kemudian di babak kedua, amburadul, hancur lebur, ya kan? Karena ada banyak kesalahan sehingga Irak bisa mencetak 2 gol. Padahal kalau menurut hemat saya, yang berbahaya dari Irak itu adalah satu pemain saja, Ali Jasim. Tapi satu pemain tersebut ternyata bisa memporak-porandakan. Gue mau lompat ke timnas Indonesia sekarang. Jadi ada rekor pertemuan dalam catatan sejarah itu. Kita 8 kali bertemu sama Filipina dan 7 kali menang, 1 kali seri. Ini rekor yang fantastis buat Indonesia. Banyak orang yang khawatir lawan Filipina. Jangan anggap enteng bang. Gue bilang kan prediksi gue sih di atas 4 gol nih lawan Filipina. Jangan anggap enteng bang. Karena gue berkaca dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya itu kita gampang banget menang lawan dia gitu. Tapi Filipina udah nggak seperti dulu lagi. Ya salam. Sama kita juga udah nggak seperti dulu lagi. Kita juga bukan Indonesia yang dulu lagi. Indonesia yang zaman dulu lawan Filipina zaman dulu aja kita bisa menang banyak gitu. Apalagi Indonesia yang sekarang lawan Filipina yang sekarang. Nah, sekarangnya pun ini Indonesia rasanya di atas Filipina untuk segi kualitas pemain. Kita bisa seri di sana ya karena lo tau sendiri lapangannya hancur-hancuran kayak gitu. Dan belum ada pemain-pemain kayak J.I. Stes, Tom Haye, Orat Mangun, Verdonk itu belum ada. Sekarang mereka pada main. Jadi lu jangan terlalu khawatir. Beres. Gue kekhawatiran itu hilang dari gue. Terus gue nonton pertandingannya Filipina lawan Vietnam. Agak ngeri juga gue ngeliatnya emang. Filipina nyerang ke Vietnam. Vietnam kayak kesusahan walaupun menang mereka. Tapi kayak agak sedikit kesulitan gitu gue ngeliatnya. Waduh, gue bilang nih jangan-jangan Filipina bahaya. Mainnya oke juga ternyata nih. Tapi dilihat-lihat lagi. Nah ini lu pusing juga dengerin gue. Dilihat-lihat lagi si Vietnamnya juga nggak lagi jago-jago amat lagi. Dia biasa-biasa juga si Vietnam. Generasi emasnya dia
itu udah hancur semenjak ditinggal sama si pelatih yang sebelumnya. Dia juga nggak lagi hebat. Jadi kalau Filipina kemarin main bagus, belum tentu karena Filipina yang bagus. Bisa jadi karena Vietnamnya yang melemah. Itu penilaian-penilaian yang bisa kalian simpulkan masing-masing gitu. Oke? Sorotan sebetulnya pada STY sekarang. Bahwa harus menang menurut saya sih kan bukan sesuatu yang impossible. Karena lawannya Filipina. Orang kabarnya Pak Erik mau manggil khusus loh. Iya, harus evaluasi. Dengan perpanjangan, dengan segala tambahan fasilitas apapun, dari bagian Saya bisa perpanjangan pahami Pak kontrak Erik itu. memanggil khusus karena dia mungkin berharap banget jangan sampai kalah lawan Filipina. Betul. Kan bukan hal yang impossible juga lawan Filipina menang. Dan menurut saya sih harus menang. Dan bukan tidak mungkin juga bisa kita kalah. Iya, khawatirnya itu kan. Tapi kan nggak harus loh dengan apa yang sudah Kita berharap disuntikan menang. segala macam gitu loh. Nggak Kita harus itu. berharap Cuman menang. dari kemarin sorotannya kan kepada tactical STY. Kan nggak jalan itu. Stamina yang digembar-gemborkan hebat tuh nggak jalan kemarin. Habis loh kita. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Bek Timnas Filipina, Jesper Niholem, mengaku takut dengan supporter Timnas Indonesia yang bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. SUGBK akan kembali menjadi panggung Timnas Indonesia saat berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Timnas Indonesia sebelumnya kalah dari Irak, ada 60.245 penonton yang menyaksikan langsung skuad Garuda berlaga di SUGBK. Animo penonton untuk datang ke SUGBK diprediksi tidak akan luntur setelah itu, apalagi Timnas Indonesia memang butuh dukungan. Skuad Garuda butuh kemenangan di laga pamungkas putaran kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menjamu Filipina. Dukungan fans sangat berpengaruh terhadap performa Marcelino Ferdinand DKK usai sebelumnya menelan kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. SUGBK pun diprediksi bakal kembali dipenuhi para supporter, dan hal ini membuat satu pemain Timnas Filipina ngeri saat membayangkannya. Hal ini diungkapkan Jesper Niholem, namun meski begitu bek Timnas Filipina ini mengaku siap menjalankan tugas yakni menyulitkan Timnas Indonesia. Ya, tentu saja, supporter yang memenuhi SUGBK adalah tekanan yang besar, ucap Jesper Niholem seperti dikutip superbal.id dari bolasport.com. Tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas. Kami akan berjuang. Kami akan memberikan Indonesia perlawanan yang bisa kami lakukan, imbuhnya. Di mata bek kelahiran Swedia ini, Timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Hal itu terbukti dengan posisi mereka di grup F. Filipina tak segan menargetkan kemenangan di kandang Timnas Indonesia, meski sulit dan cukup mustahil tapi Jesper percaya. Kami akan memberikan Indonesia perlawanan yang bisa kami lakukan, ujar Jesper. Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka berada di atas kami dalam tabel. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak, imbuhnya. Filipina membawa luka ke Jakarta, kekalahan pahit saat bertandang ke markas Vietnam pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. The Ascals kalah dramatis dengan skor tipis 2-3, riwayat di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu akan semakin buruk jika Filipina kembali kalah dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia butuh kemenangan atas Filipina, guna memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain juga mengamankan satu tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, kemenangan atas Filipina akan berdampak buruk ke Vietnam. Vietnam yang coba menggusur posisi Timnas Indonesia usai menang atas Filipina, berharap mengalahkan Irak. Misi yang mustahil bagi Vietnam, tapi itulah yang mereka percayai saat ini bersama pelatih barunya, Kim Sang-sik. Berita selanjutnya, amunisi baru Timnas Indonesia Kelvin Verdong siap main lawan Filipina. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, memastikan pemain belakang tim nasional Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih di laga Indonesia melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Kelvin Verdong adalah pemain naturalisasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI.
Peralihan itu, kata dia, sudah mendapat restu dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia (AFC) pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran tanggal 26 April tahun 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir lewat keterangan tertulis, dikutip Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Erick berharap kehadiran Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas. Selain itu dia berharap kehadiran pemain ini akan membuat persaingan di antara pemain untuk bisa membela timnas semakin sehat. Termasuk Verdong, saat ini, tercatat ada 12 pemain di posisi bertahan. Mulai dari J.I.Z., Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Sain Patinama, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Target saya, kita harus punya 2 kali 11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang sehingga meski ada yang absen atau enggan memperkuat timnas, maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama, kata Erick. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan mati-matian demi merah putih, ujarnya melanjutkan.